Selamat siang Sobat Muda Indonesia. Selamat datang di podcast kita, tempat kita bicara tentang kebangsaan dengan cara yang kekinian. Saya Ayun, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu cinta tanah air generasi muda. Bukan lagi soal angkat senjata, tapi soal angkat bicara, angkat karya, dan angkat kesadaran. Apa wujudnya di era digital ini? Untuk mengupasnya, sudah hadir 4 narasumber hebat. Yang pertama ada Mas Fahri, kedua ada Mbak Wulan, ketiga ada Mas Rafif, dan juga yang terakhir ada Mbak Ulaya. Selamat datang semuanya, mari kita mulai. Yang pertama dari Mas Rafif. Dulu cinta tanah air itu identik dengan perjuangan fisik. Bagaimana para pemuda di era pergerakan seperti Sumpah Pemuda memvisualisasikan cinta tanah air mereka? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Yun. Jadi dulu para pemuda memvisualisasikan cinta tanah air dengan membangun sebuah rumah bersama yang bernama Indonesia. Aksi mereka adalah menyatukan gagasan, melahirkan konsensus. Sumpah Pemuda adalah bukti visual bahwa mereka rela meninggalkan identitas kedaerahan demi identitas nasional. Mereka sadar bahwa tanpa persatuan, kita tidak akan pernah merdeka. Pondasi seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud cinta tanah air mereka yang paling konkret. Oke, baik. Jadi intinya adalah membangun kesadaran dan persatuan. Kemudian dari Mbak Ulaya, sebagai generasi muda nih, apakah cara pandang historis itu masih relevan? Dan bagaimana generasi kalian itu mendefinisikan cinta tanah air yang sekarang? Menurut saya masih sangat relevan sih Kak, karena perjuangannya masih sama, yaitu menjaga persatuan, tetapi hanya medannya yang berbeda. Bagi kami, cinta tanah air itu adalah aksi sehari-hari, bukan hanya saat upacara bendera saja, tapi tentang bagaimana kita bersikap di media sosial, bagaimana kita menghargai teman yang berbeda suku atau agama, dan bagaimana kita berkontribusi sesuai dengan passion kita. Itu adalah tentang tindakan yang nyata, sekecil apapun itu. Oke, menarik sekali ya. Aksi nyata di medan yang berbeda. Kemudian dari Mas Fahri nih, di era digital ini, medan perang kita adalah layar gawai. Apa aja sih tantangan kontemporer yang menjadi ajang pembuktian cinta tanah air bagi anak muda? Tantangan terbesarnya yaitu ada perang persepsi, visual menjadi senjata utamanya. Kita bisa diserang oleh 3 hal. Yang pertama yaitu hoax, ujaran kebencian, dan propaganda proxy war. Hoax ini dirancang untuk menciptakan kepanikan dan ketidakpercayaan pada pemerintah. Ujaran kebencian digunakan untuk memecah belah kita berdasarkan sara. Dan proxy war menurut saya adalah ketika pihak luar memanfaatkan isu-isu ini untuk mengadu domba kita dari dalam, melemahkan ideologi Pancasila. Di sini, cinta tanah air kita akan diuji, apakah kita mudah terhasut atau kita dapat menjadi benteng informasi bagi negara kita. Oke, berarti sebuah perang yang menyerang pola pikir. Kemudian menurut Mbak Ulan sendiri, bagaimana sih peran konten kreator muda dalam menghadapi serangan visual ini? Apakah sekedar membuat konten positif itu cukup? Menurut saya sih membuat konten positif itu penting, tapi itu nggak cukup. Kita harus selangkah lebih maju, yaitu menciptakan kontra narasi visual yang cerdas. Jika ada meme yang merendahkan suku tertentu, kita buat karya yang merayakan kolaborasi antar suku. Terus, jika ada infografis yang hoax seperti itu, kita buat desain yang menyajikan data yang benar dengan cara yang menarik. Ini adalah bentuk bela negara di bidang desain. Karya kita harus otentik, jujur, dan mampu memicu pemikiran kritis, bukan hanya menjadi hiasan. Oke, saya suka sih istilah itu, kontra narasi yang cerdas. Kemudian Mbak Ulaya, tadi kita udah bicara nih soal melawan hoax dan membuat konten positif. Secara lebih praktis, apalagi sih aksi nyata yang bisa dilakukan teman-teman seumuranmu sebagai wujud cinta tanah air? Ada banyak Kak. Yang pertama itu ada saring sebelum sharing. Itu prinsip dasarnya. Kita cek dulu kebenarannya di sumber yang terpercaya. Yang kedua, jangan takut menggunakan fitur report untuk konten-konten yang negatif. Itu untuk membantu kita membersihkan ruang digital kita. Yang ketiga, dukung produk lokal dan promosikan pariwisata daerah kita lewat media sosial. Akan langsung berdampak juga pada ekonomi bangsa kita. Aksi-aksi ini adalah implementasi dari nilai cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara dalam versi kami. Luar biasa banget nih. Aksi-aksi yang sangat konkret. Selain di dunia digital, cinta tanah air juga harus terwujud di dunia nyata. Mbak Ulan,
Bagaimana sih generasi muda bisa menunjukkan patriotismenya dalam interaksi sosial sehari-hari? Dengan menjadi pejuang inklusivitas. Cinta tanah air itu berarti mencintai seluruh isinya tanpa terkecuali. Aksi nyatanya adalah dengan tidak diam saat melihat diskriminasi. Membela teman yang dibully karena warna kulitnya, memastikan teman disabilitas mendapatkan akses yang sama, atau menolak lelucon yang merendahkan gender. Ini adalah cara kita membumikan Bhinneka Tunggal Ika. Visualisasi bangsa yang paling indah adalah bangsa yang warganya saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Baik, setuju sekali. Kemudian mau dengar nih pendapatnya dari Mas Rafif. Dari semua aksi modern yang kita diskusikan, apa sih benang merah yang bisa kita tarik dengan semangat para pemuda di masa lalu? Oke, jadi benang merahnya itu sangat kuat, yaitu kesadaran dan kerelaan berkorban. Dulu, mereka berkorban waktu dan tenaga untuk berkumpul dan berdiskusi. Sekarang, generasi muda berkorban waktu untuk memverifikasi informasi, berkorban kenyamanan untuk membela yang terpinggirkan, dan berkorban ego untuk tidak ikut menyebar kebencian. Bentuk pengorbanannya berbeda, tapi esensinya tetap sama, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Oke, sebuah refleksi yang sangat mendalam. Karena waktu kita terbatas, tapi diskusi ini membuka mata kita bahwa cinta tanah air bagi generasi muda adalah sebuah tindakan aktif, cerdas, dan penuh empati. Sebagai penutup, saya ingin meminta setiap narasumber untuk memberikan satu pesan pamungkas untuk generasi muda Indonesia. Dimulai dari Mbak Ulaya selaku generasi muda itu sendiri. Menurut saya, aksi kecil kita di dunia digital itu punya dampak yang besar bagi persatuan. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu klik yang positif. Oke, kalau dari Mbak Ulan? Kalau menurut saya sih, berkaryalah dengan jujur dari hati, jadikan kreativitasmu sebagai senjata untuk merawat keberagaman dan akal sehat bangsa. Oke, selanjutnya dari Mas Fahri. Pesan dari saya, jadilah generasi yang tidak hanya kebal hoax, tapi juga menjadi vaksin penyebar kebenaran bagi lingkungan sekitarmu. Oke, dan yang terakhir dari Mas Rafif. Kenali sejarah perjuangan bangsamu, agar kamu tahu betapa berharganya persatuan yang harus kamu jaga hari ini. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Fahri, Mbak Ulan, Mas Rafif, dan juga Mbak Ulaya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menyalakan api semangat di hati sobat muda semua. Ingat, mencintai Indonesia adalah kata kerja. Mari terus beraksi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.